warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruang kelas 4 ini dalam kegiatan antisosialisasi budaya positif dari saya Didik Kang Yunianto. Ini nanti saya akan menyampaikan terkait dengan materi yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Nanti bisa kita terapkan atau bisa kita jadikan budaya-budaya yang positif di sekolah kita. Tujuan umum dari kegiatan ini, dari materi ini, yaitu yang pertama memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Tujuan yang kedua itu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Tujuan khusus itu mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. 3. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Paradigma pendidikan Indonesia. Tujuan pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, kodrat anak ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu ada kodrat alam dan ada juga kodrat zaman. Dimana kalau kodrat alam itu berkaitan dengan keadaan anak, keadaan anak itu sendiri. Kalau kodrat zaman sesuai dengan perkembangan. Atau kodrat zaman, mungkin zaman saya masih SD dengan anak SD di masa sekarang itu zamannya sudah berbeda. Nah, kalau kodrat alamnya sesuai dengan kondisi anak atau pribadi anak dari masing-masing, mungkin sejak lahir kalau kodrat alam. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan dan pengajaran. Sebagai seorang guru, terkadang perlakuan kepada siswa dengan tuntutan tugas, nilai, dan lebih berfokus
kepada intelektual atau kognitifnya saja, sehingga terkadang anak tidak memiliki kebebasan, bahkan tertekan dengan segala pola pembelajaran yang membuat mereka tidak berkembang sesuai dengan kodrat dan segala potensi yang dimilikinya. Akhirnya anak tersebut tidak bersemangat atau kurang meminati mata pelajaran tertentu atau semangat untuk belajarnya menjadi berkurang ataupun melakukan hal-hal yang bertentangan dengan segala aturan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menerapkan pola pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, dan berpusat kepada peserta didik. Selama ini yang kita alami sesuai tidak dengan apa yang tertulis di sini. Ya, Bapak, Ibu guru semuanya panjang menjadi seorang guru. Maka kita terus menuntut, ya, memberikan tugas. Kita hanya berfokus pada kognitifnya saja, ya, tidak memberi kebebasan kepada anak. Pernah pada zamannya, mungkin kalau semakin kesini sesuai dengan pergantian kurikulum, hal-hal yang berpusat pada guru itu sudah sedikit demi sedikit ditinggalkan. Jadi memang kita sudah bahwa pembelajaran itu berfokus pada anak, ya, tidak lagi berpusat pada guru. Di kemampuan guru dalam menerapkan pola pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik ini di kurikulum yang sekarang, tadi kurikulum Merdeka ini betul-betul diterapkan di situ. Okay. Nah, sekarang terkait dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau dari Bapak Ibu guru sendiri, kira-kira di sekolah kita ini sudah terlaksana belum budaya positif? Ya, terkait dengan nilai atau kebiasaan yang berpihak pada murid, yang membimbing mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis dengan pembiasaan-pembiasaan, dengan kegiatan-kegiatan, ya, yang nanti di sini ada konsep utamanya itu apa toh di dalam budaya positif itu? Konsep utama budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Terus kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi atau posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, tadi untuk perubahan paradigma belajar sudah sampaikan di depan tadi. Nanti terkait dengan disiplin positif, yang pertama, perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah pernah mendengar, ya, sudah tidak asing lagi deh dengan pembelajaran yang terdiferensiasi. Itu pembelajaran yang seperti apa atau pembelajaran yang bagaimana? Kalau dulu ada ya pembelajaran dengan menggunakan apa? PAIKEM ya, kalau dulu ya, PAIKEM, pembelajaran inovatif, ya, pembelajaran inovatif, kreatif.
Kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran yang terdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran terdiferensiasi? Pembelajaran yang bagaimana? Mengikut sertakan keberadaan siswa atau kemampuan dari siswa. Ya, pembelajaran yang melihat atau ya, menyesuaikan dengan keadaan siswa. Oke. Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan dari siswa itu. Kebutuhannya apa di dalam pembelajaran? Setiap anak di dalam kelas kan semuanya tidak memiliki kemampuan yang sama dalam menerima pelajaran. Mungkin ada yang sudah diterangkan berulang kali belum jelas. Saya sudah diterangkan satu kali sudah bisa menangkap, bisa memahami. Atau kalau ada juga yang harus dijelaskan atau dibantu temannya baru bisa memahami. Nah, itu di dalam pembelajaran yang terdiferensiasi, ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada apa saja profil pelajar Pancasila? Mandiri. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, terus mandiri. Itu di profil pelajar Pancasila. Terlalu cepat betul? Bisa. Nah, mungkin nanti di dalam kelas Bapak Ibu guru bisa, kita nanti pembelajaran yang terdiferensiasi itu bagaimana. Nah, di sini perubahan paradigma. Ada sebuah kegiatan, sebelum nanti lanjut ke materi. Ada A dan B. Karena Anda dan teman Anda di sampingnya, di samping panjenengan, di samping Bapak Ibu. Nah, ambil, sobeklah secari kertas. Monggo boleh, nanti kita praktek. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Ya, salah satu nanti misalnya menggenggam sebuah benda. Terus teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka dari kepalan tangan Bapak Ibu guru yang ada di samping. Monggo, coba. Boleh tidak misalkan di sini sudah ada sebuah benda terus Anda minta, boleh juga dengan tutup bolpoinnya atau dengan secari kertas. Nah, coba nanti saling bergantian dipraktekkan. Anda bisa tidak nanti mendapatkan itu? Coba. Mau dipaksa silakan, atau dirayu, atau mau menyuap, atau mau menghardik, ya. Ya, apa Anda yang penting bisa mendapatkan benda yang dipegang itu. Kira-kira nanti bisa tidak? Ya, coba, monggo dicoba. Bisa nggak? Kasih ya. Saya tahu. Saya tahu. Ini sekarang saya nggak ngerti ini coba. Ini punya. Ini aja biar
silakan. Nanti ada yang mendapatkan tidak? Secara bergantian boleh. Bagaimana? Ada yang mempertahankan. Jadi tergantung, kalau seperti tergantung pada pendirian orangnya yang membawa. Kalau memang pendiriannya kuat, kemungkinan tidak bisa diambil. Ya. Kalau egosnya tinggi, juga egois termasuk itu juga tidak bisa terkalahkan walaupun ada ancaman. Jadi kepribadian seseorang itu yang kuat itu juga berpengaruh di dalam pendidikan. Ya, betul. Oke, baik Bu. Jadi dari benda yang tadi ada pertahankan, oke, ada yang semuanya ada yang diserahkan tadi. Oke, ada semuanya berpendirian kuat. Coba yang Bu Ali coba dikasihkan itu tadi yang diminta Bu itu. Permen harusnya kemanusiaan. Tapi kalau barang Kalau saya sama Bu Witri tadi, coba Bu Witri dikasihkan tadi apa yang diminta Bu Ratmi tadi apa? Kayak yang diminta tadi mau dikasihkan Bu Ratmi tidak? Tidak. Nah, dengan paradigma baru kegiatan kepalan tangan ini tadi berarti apa yang terjadi? Oke, apa yang terjadi di sini? Yaitu dengan perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Oke. Tadi Bapak Ibu sudah mempertahankan dengan sekuat tenaga. Oke. Siapa yang mengontrol di situ? Diri kita sendiri. Oke. Ya. Kalau tadi misalnya saya di sini berdiri adalah seorang guru terus menyuruh Bu Ari tadi sebagai murid, coba dikasihkan. Nah, siapa yang bisa mengontrol di situ? Mau dikasihkan atau tidak? Nah, kalau Bu Ari bisa mengontrol, mungkin dia sesuai dengan kontrolnya sendiri, itu tidak akan dikasihkan. Nah, kenapa dikasihkan? Ada tekanan mungkin. Nah, bisa karena ada tekanan, bisa juga karena kasihan. Nah, tapi kontrolnya tetap di siapa? Kontrolnya tetap di siapa? Di diri kita masing-masing. Ya, boleh berpendapat seperti apa? Saya kasihan karena yang saya pegang ini makanan dan diminta teman saya. Tapi kalau sosialnya tinggi tidak berebut. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Apakah selama ini kita bisa mengontrol murid-murid kita atau siswa-siswa kita sesuai dengan apa yang kita inginkan? Semasa ada di lingkungan kita itu ya sebagian besar masih bisa kontrol, ya, sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kalau sudah di luar jangkauan kita kemungkinan tidak bisa. Kalau sudah di luar jangkauan sudah tidak bisa. Nah, itu ilusi kontrol. Guru mengontrol murid, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari keempat ilusi kontrol yang ada di sini, bagaimana nanti ke depannya? Apakah semua ini efektif atau semuanya ini bisa nanti mengontrol ya, bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat? Kalau terus kita berikan penguatan yang positif, nah, kalau nanti suatu saat tidak mendapatkan penguatan yang positif, apa yang akan terjadi? Terus bahwa orang dewasa selalu memiliki hak untuk memaksa. Apakah kita akan selalu memaksa siswa kita untuk terus belajar sesuai dengan keinginan kita?
inilah paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Dari perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol dan teori pilihan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon dan ada teori kontrol atau pilihan. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini respon. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk dan itu gagal, maka yang akan kita lakukan kalau kita benar-benar menginginkan bahwa yang jalan satu-satunya yaitu dengan pemaksaan. Model berpikir menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol, kalau dalam respon tadi mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Jadi kalau misalnya Mas Yasya ingin pergi ke Jakarta, apakah kita juga melarangnya? Nah, apa kita bisa memaksa kalau kita harus memang omah wae? Tapi berusaha dengan teori kontrol kita paham ke Jakarta mau apa. Tapi dengan alasan-alasannya, ya. Nah kalau dengan respon berarti dengan apa mengubah pandangan orang lain. Rasanya Jakarta mungkinnya kayak gawean. Di sini banyak juga pekerjaan. Dalam respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa kok berbuat salah? Pasti juga memiliki sebuah tujuan. Tujuannya apa? Itu dalam teori kontrol atau pilihan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Jadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pada pemaksaan atau bujukan, kita bisa berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan terbaru. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berkolaborasi sehingga apa yang digenggam tadi bisa sama-sama untuk dilihat atau mungkin digunakan bersama. Bagaimana? Kalau dalam teori kontrol, model berpikir menang, tidak ada yang kalah. Di dalam stimulus, respon, dan teori kontrol. Sekarang kita lanjut untuk yang ke disiplin positif. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri pada murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi apa sampai selama ini kita tahu bahwa arti dari kata disiplin itu belajar? Belum tepat waktu. Nah, disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Harus disiplin, patuh, sesuai aturan. Nah, itu yang selama ini bahwa apa makna disiplin itu
kita maknai sebagai apa tadi? Kepatuhan. Padahal dari sananya bahwa disiplin itu adalah belajar. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Untuk disiplin positif. Bagaimana nanti cara penerapannya yang bisa menumbuhkan kesadaran murid. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Dan nilai apa saja dalam profil pelajar Pancasila? Lanjut, yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini semuanya nanti mempunyai pengaruh atau mempengaruhi dalam kita berperilaku atau dalam kita menunjukkan suatu hal. Realitasnya bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda. Ya. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi kebutuhannya itu tidak sama, ya. Atau pandangannya nanti juga tidak sama. Nah, di sini untuk sebagai contoh saya sebutkan sebuah kasus dalam kebutuhan dasar manusia itu. Bu Wati, guru kelas 5 SD cerita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Andi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Andi yang seringkali meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Wati, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Andi melakukan hal itu? Bagaimana? Karena tidak ada yang menyiapkan. Ya, yang pertama, mungkin apa tadi Bu? Tidak membawa bekal. Tidak membawa bekal. Di rumah mungkin hanya dengan neneknya sehingga tidak ada yang menyiapkan bekal. Ya, mungkin karena di rumah tidak ada yang menyiapkan sehingga tidak membawa bekal sampai di sekolah keluar kelaparan ya, sehingga meminta bekal temannya. Nah, mungkin Bu Fitri pandangannya seperti itu. Mungkin ada yang berpandangan lain. Kalau tadi yang sudah diungkapkan Fitri, mungkin itu alasan yang positif dalam kerajaan, tetapi juga sering kita jumpai pada anak-anak yang perannya seperti kasus tadi Andi. Itu sebetulnya itu dia juga sudah terpenuhi, namun dia punya karakter. Apa yang dipunyai oleh teman itu biasanya diminta. Ya, rasa rakus dan sebagainya, itulah
dia ingin memiliki, ingin meraih, ingin menikmatinya gitu, Pak. Ya, terima kasih Bu Ratmi. Jadi tadi selain dari segi positif ada juga segi negatifnya ya. Mungkin dari kebiasaan Andi ya yang suka meminta bekal temannya. Oke, karena mungkin senang atau bagaimana. Mungkin ada yang berpendapat lain, masih ada yang berpendapat lain juga. Oke, Bu Tista. Mungkin karena ada alasan lain, Andi kenapa tidak membawa bekal setiap harinya, karena ada ekonomi orang tua yang tidak bisa atau belum mampu untuk menyiapkan bekal kepada anaknya. Ya, bersama nih. Jadi karena kondisi keadaan di rumah sehingga tidak bisa menyiapkan bekal. Nah ini kalau kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi, semuanya bisa masuk. Nah, dalam konteks menerapkan disiplin positif, Ibu Wati sebaiknya mencari tahu alasan Andi melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Andi. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, kebutuhan dasar berkaitan dengan kebutuhan dasarnya apa? Yang pertama tadi untuk bertahan hidup, ya, bertahan hidup. Andi lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang untuk bertahan hidup. Karena kasih sayang atau perhatian, teman Andi jadi memperhatikan karena Andi ingin diperhatikan teman-temannya. Jadi dengan melakukan itu, terus kemudian temannya bisa menjadi perhatian. Kalau karena kurangnya ya kasih sayang, ya, kurang kasih sayang, kurang ada yang memperhatikan. Jadi istilahnya ingin diperhatikan oleh teman-temannya, yaitu dengan melakukan tadi. Terus penguasaan, karena dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, ingin menguasai dengan penguasaan. Betul, ingin menjadi yang lebih hebat di dalam kelasnya, ingin berkuasa agar teman-temannya takut atau menuruti keinginannya. Terus kebebasan, ingin bebas. Mungkin Andi setiap hari juga dibawain bekal oleh orang tuanya, tapi bosan dengan bekal yang itu terus. Oke, setiap hari dibawain bekal hanya sayur bayam dan tempe goreng. Setiap hari begitu terus, sayur bayam tempe goreng, sayur bayam tempe goreng. Nah, melihat teman yang lain ada yang dibawa bekal telur, sosis ataupun sambal. Nah, Andi merasa ingin jadi bebas, ingin bebas sekali-sekali merasakan yang lain. Jadi tidak setiap hari hanya itu saja. Itu terkait dengan kebebasan. Atau juga bisa tadi yang dikatakan oleh Bu Ratmi, ya, Andi hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesenangan. Dia senang ganggu koncone, isengi koncone. Jadi meminta bekal temannya tadi hanya karena kesenangannya, isengi koncone. Nah, jadi kita lihat dulu kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Andi terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Terus yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasinya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi
Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Dan ketiga motivasi ini, yang kedua adalah motivasi eksternal. Ya. Terus yang paling terakhir yaitu motivasi internal. Tujuannya adalah disiplin positif, motivasi dalam diri sendiri. Kalau yang kedua tadi, yang pertama dan kedua itu berkaitan dengan motivasi dari luar, dorongan dari luar. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, takut motivasinya melakukan hal itu mungkin karena takut dihukum, atau melakukan itu karena dorongan atau karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini terkait dengan keadaan siswa atau murid, ya, kaitannya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi juga dari motivasi ekstrinsik. Yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang sering kita lakukan atau murid kita lakukan, kira-kira ya mana? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mendapat imbalan atau penghargaan. Contohnya kita membiasakan siswa yang itu mungkin salah, tapi juga menurut kita anggap benar untuk memberi hadiah, memberi reward, ya. Yo, siapa yang bisa mengerjakan terlebih dahulu? Hadiah dari bu guru. Hadiah dari bu guru. Ya, siapa yang bisa menjawab, bisa pulang duluan. Tuh, dapat. Jadi ada motivasinya apa? Karena ingin cepat-cepat pulang, dapat imbalan. Setiap hari menggunakan pada upacara menggunakan topi. Nah, itu nanti karena takut dihukum kalau tidak menggunakan topi, jadi untuk melakukan disiplin itu ya, menghindari hukuman. Di sini terkait dengan hukuman, ya, ada hukuman dan ada konsekuensi. Ya, ada hukuman, ada konsekuensi. Di sini ada sebuah kasus juga. Sita kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat pelajaran matematika, Pak Bayu menanyakan pertanyaan. Sita menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap ketika menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Sita yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Bayu pada saat itu membiarkan teman-teman Sita menertawakan Sita yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Sita untuk maju ke depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Bayu. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Sita di depan kelas sambil memegang hidungnya. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Bayu terhadap Sita? Tidak. Mengapa? Menunjukkan kesalahan di depan umum. Karena menunjukkan kesalahan di depan umum. Menurut Anda, tindakan Pak Bayu terhadap Sita adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa?
hukuman atau konsekuensi. Ya mungkin yang selama ini kita kadang masih bingung juga ya membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman kan itu dari Pak ya. Nah, hukuman dari Pak Bayu. Melihat dari kesalahan itu sehingga dia dihukum, istilahnya dipermalukan di depan kelas. Tapi kalau menurut pandangan saya, kalau konsekuensi itu dari si anak sendiri menyadari bahwa dia itu merasa bersalah, sehingga kalau saya berbuat seperti ini konsekuensinya saya merasa rugi. Ya. Untuk pandangan saya. Ya, dari Pak Bayu terhadap kita itu adalah sebuah hukuman. Sebelum kita lanjut, dari hukuman atau konsekuensi dari tindakan guru yang kita lebih perdalam lagi, okay. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Tidak mengenakan sepatu, untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Hukuman. Oke, kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya. Bedanya dengan yang pertama tadi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah itu hukuman. Kalau yang terakhir, terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Kenapa kok bukan hukuman? Kenapa kok masuknya konsekuensi? Konsekuensi. Nah karena tadi yang tidak terlambat itu juga sudah lari mengelilingi lapangan. Ya, dalam mata pelajaran olahraga. Kita nggak terpaku Ya. Nah itu. Kalau yang pertama terlambat sekolah tadi. Nah, jadi di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Karena konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Hukuman. Mungkin yang pernah mendapat hukuman di waktu sekolah dulu sampai sekarang masih terekam. Mungkin pernah mengalami di jewer guru nih atau di balang penghapus, disuruh berdiri di depan kelas. Nah itu dalam jangka waktu yang lama itu masih akan terus diingat. Nah kalau konsekuensi kan hanya dalam tidak membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Seperti tadi menumpahkan air temannya ya. Nah, harus membersihkan, mungkin ya harus sudah konsekuensinya harus membersihkan harus bungkel. Ya. Setelah itu sudah bersih ya, sudah selesai. Anak membenci kedisiplinan. Dengan hukuman anak akan membenci kedisiplinan. Dan pada konsekuensi anak menghargai disiplin.
Hukuman paksaan, lebih konsekuensi itu stimulus atau tanggapan menanggapi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, terus hukuman juga membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut nanti dihukum, jadi bisa juga dia berbohong atau menutupi kesalahannya. Nah, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, hukuman itu marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, perbedaannya dari hukuman dan konsekuensi. Nah, di dalam hukuman atau kita memberikan hukuman pada anak, kaitannya juga dengan konsekuensi. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Ya, posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau juga sebagai manajer. Mana yang paling sering kita lakukan sebagai guru? Pemantau, penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai manajer. Semua pernah dilakukan. Posisi kontrol, penghukum, pembuat merasa bersalah, ya, sebagai teman, pemantau, manajer. Yang pertama, penghukum. Ya, dalam posisi kontrol kita sebagai penghukum, berarti kita bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Di sebuah hukuman itu tidak selalu untuk hukuman fisik, bisa juga hukuman verbal. Ya. Pembuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Dan yang keempat, ya, masukan atau monitor atau sebagai pemantau, berarti memonitor atau mengawasi. Dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir, manajer ada, ya, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya, di sini dicontohkan siswa sering tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sebagai penghukum, jajar ke dewi biasanya, ya, karena tidak mematuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, jajar ngarep dewi biar kelihatan, dihukum. Kemudian pada posisi pembuat rasa bersalah, misalnya guru menyampaikan, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa pada kamu. Biar anak itu merasa bersalah dengan kata-kata yang lembut. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu. Terus posisi kontrol sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi lain kali jangan diulangi lagi. Misalnya seperti itu. Banyak nanti. Pemantau, sebagai pemantau, ya,
kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Sudah berapa kali? Terus pada posisi manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak ditanya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Dia anak diajak untuk bisa menyelesaikan permasalahannya itu. Itu kalau posisinya sebagai manajer, ditanya, terus kenapa, alasannya, ya. Terus kemudian bagaimana penyelesaiannya. Jadi anak menemukan sendiri. Di sini dalam 5 posisi kontrol, ya, dan yang terkait dengan motivasi tadi, ada yang menghindari hukuman, mengharapkan imbalan, atau yang pada motivasi yang terakhir yaitu menghargai diri sendiri. Ada identitas gagal, kontrol dari luar. Ada juga identitas berhasil, kontrol dari luar. Dan identitas berhasil atau sukses, kontrol dari diri. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, ya. Guru berbuat. Kalau penghukum kan tadi, menyakiti, menyindir, menunjuk-nunjuk, menghardik, memarahi. Kalau pembuat merasa bersalah, membuat rasa bersalah, itu perbuatan guru seringnya yaitu berceramah, meramahi anak murid dan mengatakan, ibu kecewa, bapak kecewa sama kamu, seharusnya kamu kata-kata seperti itu. Yang membuat, jadi anak itu yang membuat menjadi merasa bersalah. Nah, kalau sebagai teman, ya, kalau penghukum membuat merasa bersalah tadi yaitu menghindari hukuman, identitas yang gagal. Nah, sebagai teman, ya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dan pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, apa yang dikatakan guru, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Dengan kata-kata yang kasar sebagai penghukum. Dan di pembuat rasa bersalah, nah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu sampai stres mengingatkan kamu. Ayolah, lakukan demi ibu sekali ini saja. Sebagai teman, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah, ya, bantu kamu. Terus sebagai teman. Nah, sebagai pemantau, apa peraturannya? Sudah tahu kan peraturannya di sini apa? Sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini sebagai manajer. Nah, kalau dari itu hasilnya, yang penghukum biasanya siswa-siswi kita malah akan memberontak, menyalahkan orang lain. Itu loh, itu tadi si Alubu. Terus juga yang satunya apa? Berbohong. Kalau yang membuat merasa bersalah, itu juga sama pada nanti. Saya suka berbohong, menyembunyikan, menyangkal. Kalau teman ketergantungan. Untuk sebagai pemantau hasilnya nanti anak itu menjadi menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi bagaimana? Sebagai hasilnya
tugasnya dari posisi si manajer yaitu menguatkan pribadi anak. Karena tadi anak bisa menyelesaikan masalah sendiri, jadi pribadi anak itu bisa menjadi semakin kuat. Dan yang keenam yaitu terkait dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Semuanya berkaitan. Konsep disiplin dengan identitas gagal, dengan hukuman tadi, dengan penghargaan. Motivasinya apa? Motivasi tadi karena menghindari hukuman. Motivasinya apa? Karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, selama ini mungkin kita sering memberikan reward atau penghargaan pada anak didik kita atau kepada peserta didik. Nah, apakah itu bisa mendisiplinkan siswa? Apakah itu nanti bisa membuat anak menjadi terbiasa untuk disiplin dengan kita terus memberikan reward, penghargaan? Kalau hukuman pasti menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa murid, ya. Terus murid menjadi sering berbohong, menjadi rendah diri, menyembunyikan kesalahan. Dengan reward atau penghargaan itu juga tidak efektif. Bisa nanti yang sering mendapatkan penghargaan di kira ini Pak patroni temannya, karena teman yang lain dia suka kuy mendapat penghargaan tidak pernah. Pinter toh. Mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, menghargai dirinya. Padahal yang lain juga punya peluang, punya kompetensi juga. Dan anak itu cuma termotivasi kalau hanya mendapatkan reward, penghargaan. Kalau tidak diberi ya sudah. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan itu konsekuensinya. Kalau dengan restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dengan restitusi, ini nanti ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah seperti apa dalam restitusi itu? Sehingga nanti murid itu bisa bersemangat memperbaiki kesalahannya, ya, sehingga murid itu bisa menjadi bertanggung jawab dari tadi yang hukuman, penghargaan, konsekuensi. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki kesalahan. Tawaran, bukan paksaan, jadi ditawarkan. Kita berikan tawaran pada siswa, kita tidak memaksa siswa. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Solusinya apa nanti?
Ini perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dicontohkan kasus siswa sering tidak membuat PR atau tidak mengerjakan PR. Dalam hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit. Ya, gara-gara PR tidak mengerjakan PR, sini ke depan, berdiri di depan. Nah, guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat. Misalnya PR-nya 10, kamu tidak mengerjakan PR, silakan nanti dikerjakan 3 kali. Ya, guru tegas dan murid juga menghormati peraturan. Itu konsekuensi. Kalau dalam restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Maksudnya seperti apa? Menanyakan keyakinan kelas. Nah, mungkin di dalam kelas sudah disepakati bagaimana kalau tidak mengerjakan PR. Nah, di keyakinan dalam kelas itu ada apa saja ya, yang bisa nanti membantu menyelesaikan murid-murid itu terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Ya, ada 3 langkah ya, atau yang disebut dengan segitiga restitusi ya, menurut segitiga restitusi Gosen. Restitusi membentuk kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalahnya, bukan guru yang memutuskan. Ketika ini berhasil, akan memberikan penghargaan terhadap dirinya dan orang lain. Murid merasa lebih berharga dan percaya diri. Dalam langkahnya itu nanti ada 3 yang bagian bawah itu tidak kelihatan ya. Yang menstabilkan identitas. Yang bawah ini menstabilkan identitas. Ini menstabilkan identitas. Terus kemudian langkah yang kedua yaitu validasi. Validasi tindakan yang salah. Terus yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ini langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Menstabilkan identitas yaitu ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu guru juga pernah berbuat salah. Misalnya seperti itu. Ini menstabilkan identitas. Kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita di sini untuk mencari solusi. Dalam validasi kebutuhan atau validasi ya, seseorang tidak pernah mengambil pilihan terburuk. Seseorang bisa melakukan hal yang lebih buruk. Dalam menanyakan keyakinan, menanyakan nilai-nilai kebajikan individu, berbicara dengan tenang, tidak menyalahkan. Ini langkah-langkahnya. Dari mulai menstabilkan, kemudian memvalidasi, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Dari keyakinan kelas, nah, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Sudah pernah membuat ya, Bapak Ibu untuk keyakinan kelas, keyakinan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, kalau dulu yang namanya peraturan atau tata tertib. Kalau tata tertib yang membuat siapa? Sekolah. Kalau keyakinan kelas, siswa bersama guru. Nah, mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Mengapa? Demi keamanan, demi mematuhi untuk keselamatan. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan, untuk kebersihan.
Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, lebih abstrak ya. Kalau keyakinan kelas kan lebih abstrak dari peraturan. Berupa pernyataan universal, nggak kelihatan. Dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah dipahami. Nggak usah banyak-banyak, 1 sampai 20 misalnya, 1 sampai 6 atau 1 sampai 5 cukup. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Menyesuaikan dengan kondisi dari masing-masing anak. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Jadi apapun nanti yang diusulkan oleh anak kita wadahi, ya, kemudian nanti dikerucutkan untuk menjadi, misalnya ada banyak, nanti disaring, ya. Jadi dibuat dalam bentuk yang positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini ada 2, kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pelajaran, tertib. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana yang keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang putih, kesepakatan yang hijau. Kesepakatan yang hijau. Kalau keyakinan yang ini. Saling meyakini. Saling menyayangi. Semangat. Tuh, yang terkait dengan keyakinan. Nah, di sini akan saya contohkan terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Ada kasus pada saat kegiatan pembelajaran ada anak yang tidak memperhatikan guru. Anak tersebut cenderung bermain sendiri dan terkadang ngobrol bersama temannya. Nah, jadi setelah ada kejadian itu, dalam kegiatan itu anak dipanggil untuk menghadap, kemudian diajak mengobrol. Aska, kamu dipanggil Pak Guru ke sini, kira-kira tahu tidak kenapa Pak dipanggil? Tidak tahu Pak. Mas Aska pernah tidak saat pelajaran tidak memperhatikan guru? Ini menstabilkan identitas. Tidak saat pelajaran tidak memperhatikan Bapak Ibu guru? Pernah, terkadang. Baik, mengapa Mas Aska melakukan itu? Ini menanyakan alasan atau validasi tindakan yang salah. Karena mengantuk, kadang-kadang bosan, sehingga tidak mau memperhatikan asalnya anak apa. Oh iya, Bapak paham saat mendengarkan pelajaran terkadang terasa bosan dan malah mengantuk. Tapi perbuatan itu menurutmu benar atau tidak? Tidak benar Pak. Nah, kira-kira seharusnya saat pelajaran itu bagaimana Mas Aska? Mendengarkan guru, memperhatikan. Nah, anak kan menjawab juga sebisanya dalam menjawab. Kemudian nanti kita beri penguatan. Nah, sekarang Mas Aska tahu seharusnya sikap di kelas itu bagaimana. Kira-kira kepingin tidak untuk melakukan hal yang benar tersebut? Bersedia Pak? Jika yakin, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ini menanyakan keyakinan anak untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kita tidak kan guru yang memberikan solusi, tapi anak mencari sendiri solusinya. Ya,
saya tidak akan tidur malam-malam Pak, supaya di kelas tidak mengantuk. Saya akan memperhatikan guru. Oke, kamu sudah memutuskan sendiri. Mulai besok selalu memperhatikan guru ya. Jadi kita berikan penguatan agar anak itu bisa. Kira-kira rencananya apa? Kira-kira solusinya apa yang ingin dilaksanakan dengan kesalahan yang sudah diperbuat tadi. Bukan kita yang menentukan solusinya. Itu di dalam segitiga restitusi. Sehingga nanti di situ lebih mantap ya, dalam pembentuk dan juga bisa lebih membentuk kepribadiannya. Nah, ini contohnya dalam penerapan segitiga restitusi. Ini kemarin yang sudah saya lakukan. Oke. Jadi tanggapan siswa. Jadi dari penerapan itu tadi kan tidak membuat siswa itu menjadi merasa bersalah. Jadi anak malah menjadi senang ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanggapi dulu atau masukan dari Bapak Ibu semua? Monggo, terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, mulai dari disiplin sampai yang terakhir di penerapan segitiga restitusi. Anda boleh? Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, demikian tadi yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Semoga nanti apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu semuanya, dan juga nanti bisa kita implementasikan di sekolah terkait nanti hal-hal yang belum belum bisa, nanti masih sulit untuk dilaksanakan, nanti bisa kita diskusikan bersama-sama supaya nanti budaya positif ini bisa betul-betul kita terapkan di sekolah kita. Oke, dari saya sampai di sini dulu. Banyak kurangnya, banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aska. Saya saat pelajaran terkadang tidak memperhatikan. Alhamdulillah saya tidak dimarahi Pak Lele. Saya dibimbing dan didukung untuk menyelesaikan masalah ini. Mulai besok saya tidak mengulanginya lagi.
Terima kasih Pak Lili atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.